Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD215 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker DB Voice dengan tipe L154 Neo. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 380 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 900 watt. Continuous program atau program power 1800 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 97 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 40 sampai 1500 Hz atau 1,5 kHz. Ukuran voice coil-nya 99,5 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 42 Hz, RE 5,3 ohm, Cas 0,35, QMS 8,7, KTS 0,33, Fast 83 desimeter kubik, SD 855 cm per segi, efisiensi 2,2%, Xmax lebih kurang 8 mm, Xvar lebih kurang 10 mm, MMS 160 gram, BL 26 Tesla meter, induktansi voice coil-nya ini 1,4 mH, dan untuk ABP ini 120. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk informasi ABP-nya di sini udah tersedia, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1150 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang di paralel, maka kita akan membutuhkan daya 2300 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Lalu titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 50 Hz dan atasnya di 95 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel. Dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 133 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini.
Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 46 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 50 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 124 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 138 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1150 Watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 15,8 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 15,8 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 42 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 146 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 1100 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 110 mili. Kemudian ukuran internal dari tekukan ini ukurannya 228 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 106 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 530 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 262 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 124 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 25 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 553 mili. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan dua lapis. Selain untuk memperkuat, ini karena pemasangan speakernya nanti juga dari bagian belakang ini. Sementara untuk ukuran yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 340 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini
Ini ukurannya 260 mili. Dan untuk bukaan di sini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 180 mili. Kemudian di sudut seperti ini dan ini juga dipasang segitiga. Selain bertujuan untuk tampilan, ini juga bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX NXD215, khususnya untuk transducer speaker DB Voice dengan tipe L154 Neo. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.